pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab itu sepakat mengatakan bahwa perempuan muda itu hukumnya makruh datang ke tempat sholat, termasuk sholat id, jika tidak mampu menjaga penampilannya. Pelaksanaan sholat idnya di tanah lapang, masjidnya besar, tapi lapangannya pinggir masjid. Nah, ini nggak tepat ini sebenarnya. Nggak dapat apa-apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di podcast Muibs TV. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat udara. Insya Allah kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Hilmi, ya, salah satu Ustadz di Pondok Pesantren Mutiara Umah. Kita akan membahas tentang fikih lebaran, ya, pernak-pernik fikih lebaran. Sebelumnya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah menginjak hari ke-25 di bulan Ramadan, dan tentu saja salawat dan salam semoga tercurah pada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Langsung saja kita akan bahas tentang pernak-pernik fikih lebaran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, damang gitu ya, sehat walafiat. Mungkin yang sering melihat podcast Muibs TV, ya insya Allah beliau sebagai salah satu pengisi di kajian Muibs, ya, Muibs TV ya. Biasanya di hari Ahad pagi. Ahad pagi beliau salah satu narasumbernya. Ustaz, mungkin ada beberapa pertanyaan di masyarakat, ya. Di masyarakat umum, bahkan mungkin saya juga nanti ada satu pertanyaan. Biasanya di masyarakat itu ada pertanyaan seperti ini. Kan kalau sholat id itu umumnya berjamaah gitu kan, baik di lapangan ataupun di masjid. Nah, ada pertanyaan, bolehkah sholat Idul Fitri itu sendiri di rumah? Nah, Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih Ustadz Ian. Insya Allah pada pagi menjelang siang ini kita akan berbincang tentang fikih lebaran, pernak-pernik tentang lebaran. Untuk yang pertama tadi kita ada pertanyaan bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri dan mungkin juga Idul Adha secara pribadi, munfaridan gitu ya. Secara umum para ulama sepakat bahwa melaksanakan ibadah sholat idain, Idul Fitri maupun Idul Adha itu yang disunahkan adalah dengan cara berjamaah. Ini pendapat jumhur. Namun demikian, tetap boleh melaksanakan sholat id itu sendirian. Utamanya ketika sedang dalam kondisi yang sangat genting. Beberapa tahun yang lalu kan kita pernah juga ya mengalami kondisi yang memang harus dikarantina. COVID ya, benar. Kondisi COVID itu orang luar tidak boleh masuk, orang dalam sudah nggak boleh keluar lagi gitu, sehingga terjadi karantina lokal di beberapa daerah. Nah, itu salah satu yang dibolehkan dalam kondisi seperti itu adalah kita melaksanakan sholat id itu sendirian. Nah, tentu saja kalau sholatnya sendirian ya nggak ada khutbahnya, cukup dilaksanakan saja sholat 2 rakaat dengan takbir-takbir tambahan itu sudah disebut sebagai sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi intinya boleh. Tapi kalau dalam kondisi normal maka yang terbaik itu yang melaksanakannya dengan cara berjamaah. Apalagi itu ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fima makna bahwa Nabi itu mengajak keluar semua masyarakat, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, semuanya, tua muda diajak ke tanah lapang untuk ikut beramai-ramai menyemarakkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan gitu. Perempuan yang sedang perempuan yang sedang haid sekalipun, betul ya. Sekalipun perempuan yang sedang haid. Hanya memang gini Ustaz, sekalipun anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk mengajak semua kerabat keluarga itu di tanah lapang melaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha, namun tentu kehati-hatian dari sisi berpakaian itu, karena ini pendapat jumhur ya, pendapat jumhur ulama dari 4 mazhab itu sepakat mengatakan bahwa perempuan muda
itu hukumnya makruh datang ke tempat sholat, termasuk sholat id, jika tidak mampu menjaga penampilannya. Ya, Itu walaupun itu sunnah ya, tadi datang ke tanah lapang itu sunnah, cuman nanti tampilan kita, penampilan pakaian wanita itu tetap harus diperhatikan. Jadi menjauhi kondisi yang disebut dengan tabarruj lah gitu. Iya, iya. Gitu. Berarti jangan terlalu, kalau di sana tuh menor ya. Iya, lebaran tuh malah pada menor tuh Betul, jangan. betul. Tetap kelihatan anggun, kelihatan rapi. Pakai wewangian juga jangan berlebihan untuk perempuan, karena bagaimanapun ya perempuan yang penampilannya bisa mengundang perhatian laki-laki itu juga bagian dari sebuah fitnah lah, kira-kira gitu. Oke, mungkin ada juga nih pertanyaan di masyarakat ya, kapan waktu sholat Idul Fitri? Sholat Idul Fitri itu sebenarnya kalau dilihat dari kapan mulai boleh dilaksanakan, Ya, betul. itu sejak masuknya waktu duha. Jadi kalau pagi hari itu kan kita kenal dengan waktu subuh. Waktu subuh, di beberapa waktu kemudian kita kenal dengan waktu syuruk, namanya terbitnya matahari. Ya. Nah, terbit matahari itu termasuk waktu yang dimakruhkan untuk menjalankan sholat sunnah. Ya. Nah, nanti setelah waktu terbit itu selesai, dia masuk ke dalam waktu kebolehan melaksanakan sholat sunnah. Itu biasanya kalau hadis yang digunakan dalil yang digunakan oleh para ulama itu tentang hadis Nabi yang menyebutkan bahwa awal masuknya waktu duha itu kurang lebih matahari setinggi tombak gitu. Jadi kalau dilihat dari kejauhan gitu, dari wilayah kita masing-masing, matahari meninggi, dan dari tempat mata kita memandang itu matahari sudah setinggi tombak kurang lebihnya gitu. Nah, kalau di kita itu kan memang hari ini dipermudah dengan jam ya. Betul. Kalau tidak salah 2 jam ya Ustaz ya. 2 jam nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Jadi kalau waktu terbit kita hari ini kurang lebih jam 5.50. 5.50 itu di wilayah Bandung itu sudah masuk waktu terbit. Jadi nanti tinggal nunggu kurang lebih 1/4 jam paling cepat. Jadi mungkin ya jam 6:04 atau jam 6:20 itu sudah masuk waktu sholat duha. Nah, disitulah kemudian juga dijadikan sebagai masuknya waktu sholat Idul Fitri. Dan nanti berakhirnya sholat Idul Fitri itu pada hari yang sama. Itu yang penting belum masuk waktu sholat duhur gitu. Misalkan gini, orang kita ini ketika dikumpulkan untuk melaksanakan sholat Id itu agak susah. Baik mungkin karena kesibukan, baik mungkin karena jarak tempat sholat itu dengan lingkungan sekitar jauh misalkan, sehingga ngumpulnya itu butuh waktu gitu, Sat. Ya, betul. Nah, itu nanti ngumpul-ngumpul ternyata jam 8 gitu. Nanti kalau pendapat para ulama mengatakan itu masih boleh selama belum masuk waktu zawal. Zawal itu berarti tergelincirnya matahari dari arah timur ke barat, itu masih masuknya matahari ke barat, itu namanya waktu zawal, dan itu ditandainya sebagai masuknya waktu zuhur gitu. Nah, yang terbaik ya memang sepagi mungkin bisa dilaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini memang kadang di masyarakat masih pro kontra gitu ya. Jadi ada yang bayar zakat itu, ada yang 3 hari sebelum, ada yang 2 hari sebelum. Namun yang paling bagus itu sebenarnya membayar zakat itu, zakat fitrah itu kapan? Oke, baik teman-teman sekalian, ini pertanyaan tentang zakat fitrah kapan yang terbaik dilaksanakan. Jadi pelaksanaan pembayaran zakat fitrah itu, teman-teman sekalian, itu ada dua waktu. Ada waktu yang disebut sebagai waktu jawas. Jawas itu boleh, sudah boleh melaksanakan, itu namanya waktu jawas gitu. Yang kedua, ada waktu yang disebut sebagai waktu wujub, waktu diwajibkannya zakat fitrah gitu. Artinya teman-teman sekalian, waktu boleh itu berarti sejak dibolehkannya kita sudah boleh melaksanakan zakat fitrah sekalipun itu belum diwajibkan. Itu nanti para ulama berbeda pendapat terkait kebolehan itu. Ada yang mengatakan boleh sejak masuknya tanggal 1 Ramadan. Itu sudah boleh membayar zakat fitrah gitu. Karena memang zakat fitrah itu berkaitan dengan Ramadan. Sehingga nanti bicara bolehnya kapan? Dibolehkan sejak masuknya tanggal 1 Ramadan. Itu waktu boleh. Nah, kalau di kita biasanya yang paling sering itu ya 1 pekan atau 2 hari, 1 hari sebelum Lebaran, itu banyak yang melaksanakan gitu.
Itu tadi kita sebut sebagai waktu jawaz, waktu kebolehan membayar zakat fitrah. Nah, yang kedua adalah waktu wujub, waktu diwajibkannya gitu. Artinya kalau waktu itu meleset, kelewatan, berarti kita meninggalkan hal yang wajib. Nah, kapan wajibnya? Wajibnya itu sejak terbitnya fajar di hari Id. Misalkan lebaran kita nanti di hari Jumat misalkan, berarti sejak subuh hari Jumat sampai nanti menjelang imam mengimami sholat Id. Itu menjadi batas akhir pelaksanaan zakat fitrah. Itu disebut sebagai waktu wujub. Waktu wujub. Gitu. Makanya nanti kalau kita kembangkan tentang waktu wujub dan waktu jawaz ini, misal sekarang ini kita masih berapa hari hamin berapa nih kita sekarang? Hamin 5 ya kurang lebih ya, atau hamin 4 lah ya. Ada yang menyebut ini hamin 4 atau hamin 5. Itu sekarang ini masuk dalam waktu jawaz. Berarti kalau hari ini kita punya harta, kita bayarkan zakat fitrah kita sekarang hari ini, maka itu sudah dianggap sebagai zakat fitrah yang sah. Kita bayarkan hari ini gitu. Tapi kita memang belum berkewajiban membayar zakat fitrah sebenarnya gitu. Nah, tapi nanti ketika kita hari ini punya uang ini dan kita nyantai saja karena memang belum wajib. Besoknya lagi masih nyantai lagi sampai waktu hari hanya Idul Fitri di waktu subuh. Nah, giliran kita mau bayar zakat, ternyata kita nggak punya persediaan makan hari itu. Gitu. Ini para ulama menyebutkan siapa sih orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah. Ini para ulama menyebutkan bahwa yang berkewajiban membayar zakat fitrah adalah mereka yang punya kecukupan pangan, persediaan logistik rumah tangganya untuk hari ini dan besok. Cukup. Berarti kita berkewajiban membayar zakat fitrah. Tapi kalau pas kebetulan kita kemarin punya duit, hari ini punya duit, pas kebetulan waktu wajib kita mau bayar, ternyata nggak punya duit sama sekali atau nggak punya bahan makanan sama sekali. Berarti pada saat itu memang kita sedang gugur kewajiban kita membayar zakat fitrah. Itu kalau melihatnya dari sisi makanan, tentu apa namanya? Tapi kan tentu kekayaan kita bukan cuman beras 1 karung kan? Iya, betul. Kita kan punya persediaan kekayaan yang lain. Ada orang yang mungkin memang di rumah nggak pernah punya beras, orang dia makannya nasi bungkus terus kan gitu. Tapi tabungan dia banyak gitu. Ya dia tetap berkewajiban membayar zakat fitrah. Artinya kekayaan dia hari itu tidak mencukupi untuk dimakan hari ini dan besok untuk dirinya dan keluarga intinya. Kalau itu mencukupi maka dia berkewajiban membayar zakat fitrah. Kalau tidak mencukupi berarti pada saat itu dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Jadi memang mudah, zakat fitrah itu ya memang bagi yang mampu. Setiap jiwa tentu saja. Setiap jiwa. Gitu. Adapun nanti kalau besaran zakat fitrah itu, wah ini agak beda-beda juga Ustadz Ian gitu. Tapi secara umum gini teman-teman sekalian, bahwa zakat fitrah itu takaran awalnya itu tidak menggunakan berat massa, tapi menggunakan takaran. Takaran itu kan berarti menggunakan volume ya. Betul. Gitu. Jadi bukan menggunakan beratnya berapa tuh enggak, tapi menggunakan volume. Nah, untuk semua makanan yang ditakar itu adalah makanan pokok mentah. Kalau di kita berarti beras gitu. Itu takarannya yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 sok. Takarannya 1 sok. Sok itu ukuran menggunakan volume, bukan menggunakan timbang. Nah, nanti dia yang unik, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu, ada beberapa model konversi atau varian konversi dari 1 sok itu. 1 sok makanan kering atau 1 sok beras itu nanti dikonversikan dalam kilogram itu berapa itu berbeda-beda. Karena sebenarnya kalimat sok itu sendiri itu takaran yang dulu tidak menggunakan gantang, tapi langsung menggunakan tangan. Jadi kalimat 1 sok itu berarti 4 kali kita cakupan tangan kita ini. Ini ya. Normalnya tangan kita. Terlalu kecil juga jangan, terlalu besar juga jangan. Jadi normal. Ini 1, 2, 3, 4. 4 kali gini itu namanya sok. Nah, 1 ininya namanya mud. Gitu.
Nah, makanya dari situlah kemudian muncul beberapa konversi yang sedikit berbeda antara satu tangan orang dengan tangan orang lain. Betul. Yang kedua, kenapa berbeda juga? Itu karena yang ditakar itu juga punya berat massa yang berbeda-beda. Jadi seandainya gini, Ustadz Ian menakar sama-sama satu sok misalkan, yang ditakar itu gandum, sama yang ditakar itu adalah beras, kemungkinan nanti akan memunculkan nilai konversi kilogram yang berbeda. Nah, disitulah kemudian para ulama yang kalimat paling masyhur, ada yang menimbangnya satu sok itu menjadi 2,5 kilo, ada yang membayarkannya 2,7 kilo, ada juga yang 3 kilo. Nah, ini dari 3 konversi ini teman-teman bebas memilih lah mana yang paling masyhur di masyarakat, silakan. Tapi selama ini kayaknya yang paling banyak itu ya 2,5 gitu. Kalau saya pribadi memilih yang 2,7 karena pertengahan antara 3 kilo dan 2,5 tadi. Itu saya memilih yang 2,7. Nah, takaran untuk zakat fitrah ini juga Ustadz Ian, itu nanti berguna untuk pembayaran fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa secara permanen gitu. Nah, kalau takaran apa namanya itu, takaran orang sekali tidak mampu berpuasa secara permanen itu perharinya kan hitungannya para ulama menyebutkan 1 mud. Nah, berarti 1 mud tadi itu 1/4-nya dari zakat fitrah kita. Jadi kalau kebetulan ada nenek-nenek, ada kakek-kakek yang sudah nggak kuat lagi berpuasa, tinggal kalau ada yang nanya, ini fidyahnya berapa? Sudah nanti paling minimal perharinya adalah 1 mud. Nah, 1 mud itu berapa? 1 mud itu 1/4-nya dari zakat fitrah kita. Tinggal mengalihkan berapa hari mereka tidak mampu berpuasa. Itu tentang zakat fitrah Ustadz. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan yang memang ini umum gitu ya di masyarakat. Apakah boleh makan sesuatu sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri? Oke, baik. Gini teman-teman sekalian, ada sedikit perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fima makna. Kalau untuk Idul Fitri disunahkan untuk makan dan mengkonsumsi sesuatu sebelum berangkat ke tanah lapang. Untuk Idul Fitri itu sebagai penanda bahwa hari itu kita memang sudah tidak berpuasa lagi, menegaskan saja bahwa kita hari ini tidak berpuasa. Makanya sebelum berangkat ke tanah lapang atau ke tempat sholat Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri, kita sudah benar-benar memahami bahwa ini bukan hari puasa gitu. Itu hikmahnya. Nah, kalau untuk yang Idul Adha ini beda lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk tidak makan dan minum dan mengkonsumsi apapun sebelum berangkat ke tanah lapang. Nah, kenapa terjadi perbedaan gitu? Ternyata perbedaannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan orang yang punya kurban, ingin menyembelih kurban, itu makanan pertama yang mereka konsumsi adalah daging kurban. Makanya dari pagi di hari Idul Adha itu menahan diri untuk tidak makan dulu, tidak minum dulu. Nanti pulang dari sholat Idul Adha itu segera menyembelih hewan kurban, dan pertama kali yang dikonsumsi adalah daging kurban. Milik kita maksudnya, bukan milik orang lain. Artinya kalau itu kita nggak, kebetulan tahun itu kita sedang tidak ingin menyembelih atau tidak mampu menyembelih, ya kita sebenarnya nggak perlu kesunahan untuk menahan makan dan minum gitu. Tidak perlu, karena kita tadi yang diinginkan itu diharapkan pertama kali yang dimakan adalah hasil kurban kita sendiri. Kalau kita nggak berkurban, terus kurban apa? Kurban perasaan gitu, makanya jangan gitu ya. Ya kira-kira gitu perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau tempat Ustadz Ian ini pelaksanaan sholat idnya di lapangan atau di masjid Ustadz? Kalau di daerah saya sih alhamdulillah di lapang Ustadz. Di lapang ya? Ya lapang bola kampung gitu. Dan itu masuk lebih kurang 500 orang ini lebih ya. 500-an orang ya? Hampir 1000 lah. Hampir 1000. Nah, ini teman-teman sekalian, ini menarik sekali kita membahas seputar kenapa sih pelaksanaannya di tanah lapang dan kenapa pelaksanaannya tidak di masjid gitu. Padahal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Masjid Nabawi itu sudah ada.
Tapi giliran melaksanakan sholat Idain, Idul Adha dan Idul Fitri itu malah justru banyak melaksanakannya di musola. Nabi menyebutnya musola itu tanah lapang yang berada di pinggiran kota Madinah, bukan berada di dalam lingkungan kota Madinah. Nah, salah satu hikmah yang diambil oleh Nabi pertama itu bisa memuat banyak orang. Jadi laki-laki, perempuan, anak-anak itu semuanya bisa datang semua ke tempat yang sama itu. Yang kedua, yang diharapkan adalah syiar Islamnya. Berarti orang-orang yang kebanyakan tinggalnya di dalam kota, itu ketika kita melaksanakan sholat Idnya di dalam di pinggiran kota Madinah, itu diharapkan ada syiar Islam. Nah, makanya ada kesunahan selalu melantunkan lafal takbiran itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai seterusnya sepanjang perjalanan kita dari rumah menuju Tanah Lapang, dan nanti pulang dari Tanah Lapang ke rumah mengambil jalur yang berbeda gitu. Nah, sehingga nanti kalimat takbir itu banyak diucapkan selama pulang dan pergi dari dan ke Tanah Lapang tadi itu, sehingga syiar Islam itu benar-benar bisa tumbuh di situ. Atau bahasa mudahnya gini, menggetarkan jiwa orang-orang yang belum mendapatkan hidayah gitu biasanya. Nah, tapi yang unik sekarang ini pelaksanaan sholat Idnya di Tanah Lapang, masjidnya besar, tapi lapangannya pinggir masjid. Nah, ini nggak tepat ini sebenarnya, nggak dapat apa-apa itu. Artinya kalau ada di tempat kita hari ini, masjidnya besar, bisa menampung seluruh jamaah kampung itu masuk situ semua, dan tidak ada kendala, dan memang kita tidak sengaja ingin mensiarkan Islam di pinggiran kampung misalkan, maka lakukan saja sholat Id itu di dalam masjid. Karena beberapa tempat ini yang saya lihat itu agak kacau ini. Bahkan ada juga yang di jalan, Ustaz. Malah di jalan lagi. Tapi kalau tadi di jalan, di lapang, tapi memang niatnya untuk menampung semua jamaah, masih masuk akal lah. Tapi itu tujuan utamanya memang untuk menampung jamaah. Tapi kalau masjidnya udah masjid raya misalkan, besar gitu, menampung semua jamaah, kok malah pindah di pinggir masjid, di lapangan masjid, yang bahkan mungkin lebih sempit gitu, lebih sempit misalkan gitu, itu nggak ada gunanya, berarti nggak ada faedahnya gitu. Berarti lebih baiknya justru malah pelaksanaannya di dalam masjid kalau yang kayak gitu, kayak itu. Baik Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung tentang masalah takbir. Takbir. Nah, sebenarnya berapa kali sih pelafalan takbir ketika masuk waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha? Banyaknya takbirannya itu ya. Kalau takbiran itu ada riwayat yang menyebutkan 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, seterusnya. Atau yang paling masyhur yang menggunakan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali. La ilaha illallah, dan seterusnya. Nah, ini menarik nih Satian. Ini sederhana ini masalah takbiran ini. Anak-anak kita ini sampai remaja lah bahkan itu banyak betul yang melafalkan kalimat takbir itu nggak benar. Ustaz. Ya kalau kita dengarkan kan walillah ilham. Sering dengar tuh ya. Benar, walillah ilham. Padahal nggak kayak gitu bunyinya. Padahal walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu gitu. Nah, ini kan takbiran. Nah, secara umum takbiran ini ya lafal takbir yang biasa kita pakai sehari-hari. Cuman kalau kita bicara takbiran dalam momentum 2 hari raya ini, waktunya memang berbeda-beda. Untuk Idul Fitri itu dimulai sejak asar tanggal menjelang Lebaran. Misalkan kalau Lebaran kita itu besok, berarti hari ini mulai asar itu kita sudah boleh takbiran. Atau maghrib lah kita boleh takbiran. Sampai nanti terus berlanjut semalaman suntuk sampai ketemu dengan imam melaksanakan sholat Id. Itu selesai takbiran untuk Idul Fitri. Adapun kalau untuk Idul Adha itu waktunya panjang. Takbirannya dimulainya sama sebagaimana Idul Fitri tadi, mulai maghrib sebelum Lebaran H-1 maghribnya itu kita membaca takbir. Itu berlaku sampai hari ketiga tasyrik, berarti hari keempat ya, hari keempat Lebaran, tanggal 10
11. 11, 12, 13. 13-nya itu berhentinya di waktu asar. Ya, ya. Nah, itu secara umum berhentinya takbiran itu di waktu itu. Kalau kita bicara takbiran pada momentum 2 hari raya. Begitu kira-kira. Oke, Ustaz. Oke, baik. Ini mungkin kalau di Indonesia ya, Ustaz. Kenapa Lebaran itu atau Idul Fitri itu disimbolkan dengan ketupat? Kalau di Indonesia ya. Nah, ini gimana, Ustaz? Sebenarnya gini, ada nggak sih hubungannya Lebaran dengan ketupat itu ya? Nah, disinilah sebenarnya saya ingin membahas sedikit terkait masalah ibadah. Jadi teman-teman sekalian, ini mungkin pembahasannya agak sedikit sensitif itu. Bahwa ibadah apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita, termasuk di dalamnya adalah Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu, sangat tidak bisa dilepaskan dari nilai budaya. Loh, berarti nanti pertanyaannya antara budaya dan ibadah digabung dong gitu. Iya, karena memang prinsipnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada sekalian kaum itu untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan budaya, tidak memberantas budaya. Makanya budaya yang tidak dibolehkan ketika budaya itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Tapi selama tidak melanggar prinsip agama, maka budaya itu berlangsung. Nah, termasuk budaya itu masuk ke dalam Lebaran kita. Jadi ada istilah ketupat, ada opor, nah itu masuknya ke dalam pembahasan budaya sebenarnya. Apakah dilarang? Tentu tidak. Gitu. Dan ini menarik Ustaz, kalau pengen tahu sejarah kenapa ada Lebaran ketupat itu. Mungkin kalau di Jawa Barat saya belum pernah tahu sejarah aslinya. Cuman kalau di Jawa Tengah, terutama di daerah kami di Kudus, Jawa Tengah itu, Lebaran ketupat itu menjadi simbol kita berlebaran untuk yang kedua kalinya. Gini, misalkan kita lebaran ini kan tanggal 1 Syawal nih. Terserah nanti harinya jatuh di hari apa, yang jelas kita pasti lebaran itu di tanggal 1 Syawal. Sepakat. Nah, semua kaum muslimin itu tahu dengan hadis Nabi yang berbunyi man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Jadi siapapun orang yang telah berpuasa Ramadan secara baik, melaksanakan Ramadannya dengan baik, berpuasa, kemudian setelah Ramadan dia mengikutinya dengan 6 hari puasa Syawal, karena kasyamid dahri, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun full gitu. Itu kata Nabi gitu. Makanya sebagian wilayah di Indonesia, terutama tadi saya bilang ya di daerah Kudus Jawa Tengah itu, puasa Syawal itu menjadi sesuatu yang urgen, harus dilaksanakan itu. Bukan wajib dalam tanda kutip agama, tapi ini menjadi sebuah dorongan masyarakat untuk melaksanakan puasa sunnah. Sehingga yang dilakukan mereka apa? Tanggal 1 Syawal itu lebaran serempak. Tanggal kedua, 3, 4, 5, 6, 7 mereka puasa serempak satu kampung itu. Nah, karena puasanya itu serempak, maka ketika selesai melaksanakan puasa hari yang ke-6, mereka langsung berlebaran. Nah, lebaran itulah kemudian dianggap sebagai lebaran ketupat. Nah, gitu. Iya. Karena lebaran pertamanya sudah jelas di tanggal 1 Syawal, kemudian lebaran keduanya di tanggal 8. Oh, 8 ya. 8 ya, tanggal 8 Syawal. Karena tanggal 1-nya lebaran ditambah dengan 6 hari, berarti tanggal 8 mereka berlebaran. Itu namanya lebaran ketupat gitu. Nah, ini termasuk bagian dari kompromi antara budaya dengan ibadah dengan agama. Nanti masih banyak contoh saat beberapa ibadah itu yang tidak bisa dilepaskan dengan budaya. Misal nih, kebetulan ada kawan-kawan yang dari Padang misalkan, mereka punya masakan khas itu namanya rendang. Rendang ya. Itu kalau motong hewan kurban untuk akikoh, ya itu kurbannya itu namanya ibadah, akikohnya itu ibadah. Tapi memasaknya dengan selera kewilayahan mereka, kesukuan mereka, itu bagian dari budaya. Artinya kalau kita orang Jawa biasanya masak-masak yang daging itu entah di gulai, entah di sate, itu kan bagian dari budaya. Artinya memang budaya itu tidak bisa dilepaskan dari nilai peribadatan kita selama budaya itu tidak melanggar aturan baku agama kita gitu.
Itulah munculnya kemudian lebaran ketupat itu tadi itu. Nah sekarang di mana-mana kalau udah ngomongin lebaran tuh semua simbol itu tulisnya ketupat semuanya. Sampai kepolisian aja ya, Polri itu ada operasi ketupat, operasi ketupat itu untuk menjaga kegiatan selama mudik lebaran tuh ada simbol namanya operasi ketupat. Nah, itu sebagian dari pernak-pernik budaya sebenarnya. Tapi selama itu saya katakan selama itu tidak melanggar aturan syariat, maka biarkan budaya itu tetap ada, itu tidak masalah, insya Allah. Oke, baik Ustaz Dian. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Kalau di hari Lebaran gitu kan, ini memang apakah di Indonesia saja atau di negara lain ada? Kenapa anak-anak itu suka dapat uang? Dapat THR gitu istilahnya. Angpau lah kalau teman-teman dari Cina itu ya. Nah gini, pada prinsipnya Lebaran itu, kita merayakan Lebaran itu bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam firman Allah di surat Al-Baqarah, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita diminta untuk bertakbir sebanyak-banyaknya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita diminta untuk mensyukuri nikmat Allah gitu. Justru ketika ada orang berlebaran kok sedih, itu bahaya itu. Berarti dia sedang tidak mensyukuri nikmat Allah. Berlebaran itu harus bahagia. Makanya ada baju baru. Walaupun lebaran itu tidak selalu harus dengan baju baru, tapi menampakkan diri kita sebagai orang yang berbahagia pada waktu lebaran itu ya dengan beli baju baru. Termasuk tadi kita memberikan beberapa hadiah-hadiah kepada anak-anak kita, itu boleh juga gitu. Artinya kita menganggapnya itu sebagai sebuah syukur nikmat, at-tahaddus bi nikmah, fa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Itu kita berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Cara mensyukurinya tadi kita rayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun memang di beberapa negara, terutama daerah Timur Tengah itu, lebaran itu yang paling ramai justru lebaran Idul Adha dibandingkan Idul Fitri. Kalau Idul Adha kan biasanya momentumnya karena ada apa namanya itu, ada musim haji, jadi lebih ramai dibandingkan lebaran kita. Nah kalau di Indonesia karena musim haji kita nggak kerasa, yang ada kan di Saudi, jadi kita lebih meramaikan lebaran itu. Walaupun tadi nyebutnya apa, kalau di kita itu merayakan kemenangan, nggak tahu ini apakah benar-benar menang atau justru kita merosot gitu ya, kita nggak tahu juga gitu. Tapi yang jelas merayakan Idul Fitri dengan kemampuan kita masing-masing, tanpa harus mubadzir. Kenapa kita harus nyebut-nyebut mubadzir gitu? Karena lebaran itu kadangkala identik dengan makanan. Ada banyak makanan yang kita buat tanpa ada pertimbangan akan dimakan atau enggak, sehingga yang memunculkan bukan kebaikan tapi justru malah keburukan karena kita menyia-nyiakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbagi tetap gitu ya. Termasuk kita THR. Ustaz Ian udah nuker uang 5.000-an belum ini? Ada. Udah nuker ya untuk ponakan-ponakan ya di kampung 5.000 cukup lah gitu. Jadi paling tidak dengan itu ya semuanya akan bahagia. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oke, Ustaz, mungkin itu beberapa pertanyaan yang muncul di masyarakat. Oke, baik. Fikih di hari Idul Fitri. Lebaran mungkin kalau bahasa kita ini. Oh iya, Ustaz Ian, mungkin sebelum ditutup saya masih ingat dengan satu tema tentang sholat Idul Fitri. Tadi kita sudah bahas di awal tadi ya. Ini tentang takbiran 7 dan takbiran 5 di rakaat pertama dan rakaat kedua. Nih, pernah kejadian di tempat kita itu di Lampung. Itu ada satu tempat penyelenggaraan sholat id itu gagal 2 kali gara-garanya imam lupa membaca takbir zawaid, namanya takbiratuz zawaid, takbir tambahan itu. Jadi selesai sholat imamnya diingetin, Pak Imam mohon maaf tadi ini takbir ke 7 takbir 7 sama takbir 5-nya nggak ada. Iya katanya gitu. Akhirnya diulangi lagi sholatnya itu berjamaah, diulangi lagi. Udah selesai untuk pengulangan kedua, ternyata imamnya lupa lagi, nggak membaca lagi. Habis itu bubar sholat Jumat, sholat Idul Fitrinya itu nggak jadi lebaran. Mereka kecewa dengan Pak Imamnya yang pelupa. Nah, padahal sebenarnya gini teman-teman sekalian, takbir zawaid itu bukan menjadi rukun sholat. Termasuk rukun sholat di dalam sholat
Idul Fitri dan Idul Adha itu bukan menjadi sebuah kewajiban. Artinya bukan menjadi rukun, maksud saya bukan menjadi rukun. Artinya kalau nanti benar-benar lupa dan ingatnya sebelum salam, maka ditutup dengan sujud sahwi saja. Atau kalau ingatnya setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ada jamaah yang mengingatkan Pak Imam tadi nggak takbir 7 sama takbir 5. Ya sudah, berarti nggak perlu mengulangi sholat, tapi hanya cukup menggantinya dengan atau memperbaikinya dengan sujud sahwi 2 kali setelah salam. Gitu, karena memang prinsipnya bahwa takbir 7 dan takbir 5 itu bukan sebuah rukun di dalam sholat. Nah, kalau seandainya ingatnya itu masih berdiri, nah nanti para ulama dari kalangan Syafi'iyah ada yang berpendapat boleh ditakbirkan dulu. Tapi kalau udah terlanjur ruku, ya nggak ada takbir lagi, nggak apa-apa. Dan sholatnya tetap sah, hanya nanti ditutup dengan sujud sahwi 2 kali setelah salam, kalau itu ingatnya setelah salam, atau sebelum salam ketika ingatnya sebelum salam. Gitu. Itu tambahan saja. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu obrolan kita tentang fikih Lebaran. Saya kembalikan kepada Ustadz Ian. Terima kasih kepada Ustadz Hilmi yang sudah menyampaikan pemaparan tentang fikih Lebaran. Kami mewakili dari seluruh guru dan karyawan serta asatidz Pondok Pesantren Mutiara Ummah dan mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Amin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.